Hari pertama tanpa pekerjaan datang begitu senyap. Tidak ada alarm, tidak ada suara pesan masuk, tidak ada kewajiban untuk buru-buru mandi, sarapan, lalu mengejar kereta pagi. Tapi justru karena itulah, bulan terbangun lebih cepat. Jam menunjukkan pukul 4:08. Langit masih gelap. Dari dapur terdengar suara batu kecil ibunya. Lalu suara plastik resek dan keranjang sayur digeser. Rutinitas yang sama. Ibunya tetap bangun dini hari, tetap pergi ke pasar, tetap memulai hidup bahkan ketika Wulan merasa hidupnya sendiri seperti berhenti. Wulan masih tetap berbaring di atas ranjang. Hari ini ia tidak perlu berangkat kemana-mana. Dan kenyataan itu terasa aneh sekali. Ketika hendak bangun dari kasur, Wulan merasa seluruh tubuhnya terasa ngilu. Dia menduga akan segera datang bulan, tapi hitungannya tidak pas. Wulan pun akhirnya sadar belakangan tubuhnya sering ngilu setiap bangun pagi, meski merasa sudah tidur lama. Mungkin karena dalam tidur pun dia tidak benar-benar istirahat, jadi tubuhnya tidak merasa segar setelah terbangun. Bisa jadi, terlebih dengan apa yang sedang dia hadapi. Benaknya terus bekerja meski tubuhnya dibaringkan. Ditambah lagi faktor usia, sungguh bukan kombinasi yang baik. Rasa sesal menyelinap di benak Wulan. Seandainya saja dia terpikir untuk medical check up saat masih bekerja. Tapi pikirannya belakangan begitu penuh oleh banyak hal, terutama mencari kerja. Dan sekarang tidak ada lagi fasilitas dari kantor. Dia hanya bisa bergantung sepenuhnya pada BPJS Kesehatan. Seperti ibunya yang tidak pernah mengeluh harus menunggu lama dan bolak-balik hanya untuk mendapatkan perawatan. Meski dulu ibunya juga tetap di-cover asuransi pribadi untuk jaga-jaga jika ada sesuatu yang mendesak. Tapi sekarang tidak mungkin lagi. Beragam perasaan pun kembali berkecamuk di dada dan kepala Wulan, menyadari realita hidupnya. Dia pun menghela nafas panjang dan dalam, lalu meraih ponsel yang tergeletak di meja. Di layar hanya tertera jam serta tanggal hari ini. Tidak ada notifikasi apapun. Padahal biasanya akan ada WhatsApp dari kantor. Namun sekarang, sungguh sebuah pengingat yang sangat jelas kalau dia sudah bukan lagi bagian dari mereka. Hanya kesunyian yang menyambut begitu Wulan keluar kamar. Cahaya temaram pun melingkupi seluruh penjuru rumah. Meski memang begitulah kondisi rumahnya sejak dulu, tapi hari ini kesenyapan itu begitu terasa pekat, menekannya dari seluruh arah. Wulan tidak tahu harus berbuat apa. Selama beberapa saat, dia hanya duduk di ruang tamu, ditemani secangkir teh hangat, menatap jalanan sepi dari celah tirai yang sedikit terbuka. Sudah 1 bulan dan sudah puluhan lamaran pekerjaan yang dia kirimkan, tapi tidak ada satupun yang menghubungi. Dan Wulan pun sudah kehabisan ide, cara apa yang harus dia lakukan untuk segera mendapatkan pekerjaan, untuk menghasilkan uang agar dapat memenuhi kebutuhan dan membayar tagihan.
Mendadak, bunyi notifikasi masuk. Suaranya terdengar nyaring di rumah yang seolah tak berpenghuni. Wulan lalu bergegas masuk ke dalam kamar, berharap pesan itu adalah respon dari pemberi kerja. Tapi kenyataannya malah notifikasi untuk membayar tagihan. Wulan pun menghela nafas berat dengan harapan yang kembali jatuh ke tanah. Cuci piring, cek. Menyapu lantai, cek. Menyapu halaman, cek. Cuci baju, cek. Masak, cek. Melipat dan mensetrika, cek. Begitulah kegiatan Wulan setiap hari. Di rumah yang terasa terlalu sunyi, hari-hari seolah berjalan sangat lambat, terlalu lambat. Dan meski setelah pekerjaan rumah selesai, dia tetap merasa ada kekosongan yang tidak tahu harus diisi apa, seolah dia belum melakukan apa-apa. Wulan mulai sadar bahwa kehilangan pekerjaan bukan cuma soal kehilangan gaji, tapi juga kehilangan ritme. Suara ketukan di pintu membuat Wulan menoleh dari layar laptopnya. Ibunya masuk lalu duduk di kasur di sebelahnya. Ada pastel panggang. Ibu beli di mana? Dikasih Bu Lurah, tadi ibu lewat depan rumahnya pas pulang dari beli gas. Wulan tidak menanggapi. Dia hanya memutar mata sebelum kembali menatap laptopnya. "Kamu lagi apa?" tanya ibunya mengganti topik pembicaraan. Tidak ingin membuat Wulan kesal. "Hitung-hitungan, pesangon kamu emangnya udah masuk?" Wulan mengangguk singkat. Dia lalu menjelaskan apa-apa saja yang akan dia lakukan dengan pesangon itu. Terutama melunasi seluruh tagihan, baik kartu kredit maupun juga pinjaman dari bank. Wulan beberapa kali mengajukan pinjaman bank untuk merenovasi rumah keluarganya. Juga saat kepepet butuh dana untuk berobat almarhum sang ayah. "Masih ada sisanya?" "Alhamdulillah masih, Bu. Disimpan, jangan dipakai kalau nggak benar-benar butuh," saran ibunya. "Ya buat nanti sehari-hari juga." "Gak usah, itu biar ibu yang atur." Wulan menolehkan kepala, hendak protes, tapi ibunya langsung berkata, "Udah, gak usah terlalu kamu pikirin." Ibunya pun bergegas meninggalkan kamar, meninggalkan Wulan yang mematung dengan sorot mata sendu. Udara cukup segar saat Wulan berjalan menuju pasar. Meski sinar matahari sudah cukup terik dan suasana sekitar berisik oleh kendaraan yang lalu lalang, Wulan cukup menikmati suasana pagi itu. Menikmati berjalan di suasana yang hidup seolah dia juga bagian dari kesibukan itu sendiri. Sangat jarang Wulan ke pasar. Dulu pagi harinya dihabiskan di dalam kendaraan menuju kantor. Waktu libur pun digunakan untuk bangun lebih siang. Tapi sekarang semua itu berubah. Dia harus mencari kesibukan baru, aktivitas baru. Harus melakukan sesuatu agar kehidupan tidak meninggalkannya.
Sesampainya di pasar, pandangan Wulan langsung melayang ke lapak dagangan ibunya. Dahi Wulan mengernyit dengan sorot bertanya ketika ibunya hanya duduk sambil melamun. Tidak ada pembeli, bahkan tidak ada seorang pun yang melihat-lihat atau menawar harga. Wulan pun menyadari kalau kondisi itu bukan hanya di lapak ibunya. Banyak pedagang yang hanya duduk atau ngobrol antar sesama. Mungkinkah karena sekarang tengah bulan, pasar jadi sepi pembeli? Wulan mendekati ibunya yang terkejut dan langsung berdiri. "Kamu mau beli sarapan? Ada apa aja, Bu, di pasar?" Nasi uduk yang kamu suka lagi nggak jualan, paling bubur ayam. Mau?" Wulan menimbang sebentar, kemudian menggeleng. "Coba aja lihat ke tukang kue sana." Wulan menggeleng lagi. Dia lalu duduk di bangku plastik di dekat ibunya. "Ini ada ongol-ongol, kamu mau?" Ibunya menyodorkan kue di dalam wadah plastik kecil. Wulan mengambil kue basah berwarna agak pink itu, kemudian memasukkannya ke dalam mulut. "Lagi sepi ya, Bu?" "Ya, namanya juga pasar. Kadang sepi, kadang rame. Gak cuma ibu aja. Semua pedagang juga ngeluh." Jeda sejenak, ibunya pun menatap jauh, setengah melamun. "Pasar gak kayak dulu, pembeli banyak yang ngirit. Jadi banyak juga sayuran yang harus ibu buang." Wulan bisa menangkap nada putus asa sekaligus pasrah dari perkataan ibunya. Dia pun hanya bisa terdiam memandang daun kangkung yang mulai menghitam. Bau rokok langsung menusuk hidung Wulan bahkan sebelum dia sempat melihat asapnya. Asapnya pun semakin tebal. Refleks, Wulan pun mendengus kencang supaya tidak mencium asap itu. Suara batu keras terdengar dari ibunya, yang kemudian langsung menghardik penjual bumbu yang merokok sembarangan. Si perokok hanya cengengesan dan sedikit menjauh, tapi asap rokoknya tetap sampai ke tempat mereka duduk. Dagangan sepi dan perokok tak tahu diri. Inilah situasi yang setiap hari ibunya alami. Kenyataan yang meski kadang diceritakan ibunya, tapi terasa lebih menyesakan saat melihat dan mengalaminya langsung. Ibunya sungguh pejuang tangguh, sedangkan dirinya, Wulan tidak tahu kata apa yang tepat untuk menggambarkan dirinya sendiri. "Mas, kalau mau ngerokok tolong dong ke tempat lain, asapnya bikin batuk," kata Wulan tegas karena tak tahan lagi kepada penjual bumbu jadi yang lapaknya di sebelah lapak sang ibu. Sudah beberapa hari ini, Wulan hampir setiap hari ke pasar. Dia mengambil bahan makanan untuk diolah menjadi makan siang. Kadang Wulan tinggal sedikit lebih lama untuk membantu ibunya. Meski sikapnya canggung dan kagok, tapi Wulan merasa senang saat bisa melayani pembeli. "Ya kalau nggak mau isap asap rokok, jangan ke pasar, tonton TV aja di rumah," respon si perokok. "Lagian udah tua masih juga kelayapan di pasar. Emang apa lagi sih yang mau dicari? Anak udah bisa cari uang juga." Kata-kata itu bagaikan tamparan keras di pipi Wulan. Dia tertegun. Lidahnya keluh. Seluruh tubuhnya terasa beku. "Saya tuh gak mau bergantung sama anak," ucap sang ibu, tegas, marah.
Kalau mau ngerokok silakan, gak ada yang larang. Sekalian asapnya juga isap, biar puas, biar bebas, jadi gak ngeracunin orang lain. Kita juga mau hirup udara bersih tanpa asap rokok, jangan maunya enak sendiri. Orang-orang di sekitar pun menimpali. Iya nih mas, jangan ngerokok terus, bau. Bener, asapnya juga isap semuanya, gak usah bagi-bagi, kita gak mau kebagian. Selama beberapa saat perdebatan itu berlangsung, Wulan pun yang tadinya dipenuhi oleh rasa kesal berubah dipenuhi oleh rasa sesak. Bukan sesak tidak bisa bernafas karena asap, tapi sesak karena disuguhkan realita akan ketidakberdayaannya, yang sudah membiarkan ibunya yang tua tetap kelayapan di pasar mencari uang alih-alih bersantai nonton TV. Iya, ini saya matiin. Susah emang lawan emak-emak. Meski menggerutu, pedagang itu tetap mematikan api rokok tapi tidak membuangnya. Suasana kembali normal, seolah tidak ada yang terjadi. Transaksi berjalan seperti biasa. Ekspresi wajah Wulan tertangkap mata ibunya, seolah tahu apa yang dia rasakan. Ibunya pun berkata, "Kamu bisa antar pesanan Bu Lurah sekalian pulang?" Wulan agak tersentak kaget, kemudian mengangguk singkat. Ibunya segera menyiapkan sayuran, kemudian memberikannya kepada Wulan. Wulan lalu melangkah pergi dengan pikiran dan hati penuh, seperti plastik yang dia bawa. Pintu pagar rumah Bu Lurah sedikit terbuka. Sebuah mobil sedan parkir tepat di depannya. Wulan merasa agak sungkan untuk masuk, tidak ingin mengganggu acara yang mungkin sedang berlangsung di dalam. Mendadak muncul Bu Lurah dari dalam rumah. "Masuk, Wulan?" Wulan mengangguk, kemudian menghampiri Bu Lurah. "Ini pesanannya, Bu." "Ah iya, makasih. Duduk dulu, saya ambil uangnya." Wulan lalu duduk di teras selagi Bu Lurah masuk lagi ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Bu Lurah datang lalu memberikan sejumlah uang kepadanya. "Makasih ya, Wulan." Wulan mengangguk. Saat dia hendak pamit, Bu Lurah kembali berkata, "Wulan buru-buru?" Kenapa, Bu Lurah?" "Sebentar ya." Bu Lurah kembali menghilang, kemudian muncul bersama seorang lelaki yang tidak pernah Wulan lihat sebelumnya. "Ini adik saya, Dodi. Dia mampir sebentar soalnya ada urusan di dekat sini." Wajah Wulan langsung kaku, mengingat lagi percakapan dengan Bu Lurah saat kondangan. Tapi dia tetap bersikap sopan dan mengangguk kecil. "Ini Wulan, anaknya Bu Sur yang Mbak Yu ceritain itu." "Halo Wulan," sapa Dodi, ringan sambil menjulurkan tangan. Wulan sempat ragu tapi kemudian dia menjabat tangan itu. "Kalian ngobrol aja dulu, saya mau masukin sayurannya ke kulkas biar gak layu." Bu Lurah masuk ke dalam rumah secepat kilat, meninggalkan Wulan yang terlihat kikuk sekaligus tidak yakin harus berbuat apa. Dodi pun duduk di hadapan Wulan, tidak terlalu dekat tapi juga tidak terlalu jauh, berusaha menjaga jarak sopan. "Katanya kamu kerja di asuransi, agennya?" tanya Dodi membuka pembicaraan. Wulan menggeleng, sambil berpikir bagaimana cara untuk pamit yang sopan. "Oh, gitu. Masih?" Wulan menimbang sebentar, tapi kemudian menggeleng. Dia tidak tahu apakah ada informasi tentang dirinya yang mungkin ibunya beritahukan kepada orang lain.
Jika dia berbohong, malah akan membuat orang bergunjing. Meski dia tahu orang tetap akan bergunjing bagaimanapun keadaannya. Udah enggak? Sekarang di mana? Entah pertanyaan itu muncul karena penasaran atau hanya untuk basa-basi obrolan. Tapi tetap saja Wulan merasa tidak nyaman. Wulan menimbang lagi sebelum akhirnya berkata jujur. Masih cari yang lain? Dodi mengangguk lambat, seperti sedang berpikir. Entah apa yang dipikirkannya. Wulan tidak mau tahu dan tidak peduli. Kata-kata pamit sudah di ujung lidah Wulan ketika Dodi berkata, tempatnya kenalanku lagi cari pegawai, tapi sales marketing, gak ada yang admin. Kecuali kamu mau coba posisi itu. Wulan berpikir sejenak, di usianya yang sekarang, apakah dia mau menempati posisi yang sama sekali berbeda dengan pengalaman kerjanya? Bisakah dia mempelajari hal baru? Sebentar. Dodi lalu menghilang sejenak sebelum kembali lagi sambil membawa kertas dan pulpen. Dia lalu menuliskan deretan angka dan juga email. Kalau kamu mau coba bisa kirim CV ke emailku, nanti aku teruskan ke kenalanku. Wulan menerima kertas itu dan menatap tulisan yang tertera di sana. Beragam pikiran berlarian di benak Wulan. Dia sungguh tidak tahu harus berpikir apa. Orang yang baru dia kenal langsung menawarinya pekerjaan. Aneh, sungguh aneh. Haruskah dia bersyukur atau haruskah dia waspada? Wulan tersenyum kemudian basa-basi singkat sebelum akhirnya undur diri. Dalam perjalanan pulang, Wulan masih juga memikirkan kejadian yang baru saja berlangsung. Dan lagi-lagi, dia tidak tahu harus memaknainya seperti apa. Tangan Wulan bergerak cepat saat menyikat dinding kamar mandi, bergantian dengan menyemprotkan cairan pembersih dan air. Dia terus berkutat dengan aktivitasnya sampai tidak mendengar ada suara telepon masuk. Baru setelah beberapa saat kemudian, Wulan keluar kamar mandi sambil hanya mengenakan handuk. Dia bergegas ke kamar untuk berpakaian. Notifikasi panggilan tak terjawab di layar handphone menarik perhatiannya. Dia pun segera melihatnya. Nomor tidak dikenal yang terdiri dari 7 angka. Jantung Wulan seolah melompat menduga siapa gerangan yang sudah meneleponnya. Dia pun mengecek SMS, tapi tidak ada apapun. Wulan melenguh kesal sambil duduk di kasur. Dia lalu mengecek email dan ada pesan di sana yang belum dia baca. Mata Wulan langsung bergerak cepat membaca email itu. Panggilan interview, seminggu lagi. Senyum merekah di wajahnya. Matanya berbinar penuh harap dan antusias karena setelah sekian lama ada satu pintu yang terbuka.